Shalom Bapak Ibu, saudara semua. Shalom. Kita kembali bersuka cita ada di rumah Tuhan. Satu kewajiban kita patut datang kepada Tuhan, sebab Dia setia memelihara kita, dan kita patut bersyukur dan mau dibimbing oleh Dia. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 3. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan diri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berusaha melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada diri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang menyatakan damai. Puji Tuhan, silakan duduk. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan adalah mereka yang mau mengasihi Tuhan. Saudara, surat Yakobus ditulis oleh seorang rasul bernama Yakobus. Siapa Yakobus? Dia adalah salah satu saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf, lahir saudara-saudaranya beberapa orang dari Yusuf, sehingga dia juga mengikuti Tuhan Yesus dan dia menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi adiknya menjadi muridnya, selanjutnya dia menjadi rasul. Jadi salah satu murid Tuhan Yesus yang 12 itu Yakobus. Yakobus dalam bahasa Inggris, kitab bahasa Inggris disebut James, James dalam bahasa Bataknya ya, dan Yakobus dalam bahasa Indonesia. Yakobus adalah rasul atau gembala atau uskup, penyebutannya itu yang pertama di kota Yerusalem. Dialah uskup pertama atau gembala. Jadi sebutan uskup itu adalah ketua di satu daerah atau di satu kota. Di kota Yerusalem dialah uskup atau gembala pertama yang memimpin di kota Yerusalem. Walaupun dia saudara Tuhan Yesus, dia tidak mau memperkenalkan dirinya sebagai saudara Tuhan Yesus. Dia memperkenalkan dirinya, ditulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 1. Dia menyatakan salam dalam suratnya, salam dari Yakobus hamba Allah. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba. Dia tidak mau melevelkan dirinya sama dengan Tuhan Yesus. Ya, bahwa Yesus itu Tuhan, terus dia menjadi selevel karena adiknya. Dia merendahkan dirinya, dikatakan hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Hambanya Allah, yaitu Allah Bapa, dan hambanya Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menulis surat ini tujuannya jelas. Tidak saja kepada kita orang Kristen. Dalam ayat 1 dikatakan kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi 12 suku Israel itu terpencar karena aniaya, merantau kemana-mana. Ada ke Mesir, ke Aram, entah kemana-mana. Dan itu dipantau oleh gembala mereka di kota Yerusalem. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan itu? Dan dia melihat, saudara, ternyata kehidupan jemaat
di perantauan dari 12 suku. Kita tahu 12 suku Israel, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Joseph, dan Benjamin. Itu 12 suku Israel. Mereka banyak terpencar. Dan untuk itu mereka harus dilihat bagaimana sifatnya. Mulai mereka dipengaruhi oleh lingkungan negara di mana mereka tinggal. Budaya mempengaruhi, kepercayaan mempengaruhi, kemajuan daerah mempengaruhi mereka. Dan mulai mereka menggunakan hikmat dunia dalam menjalani hidup ini. Sehingga mulai kelihatan kurang adanya damai sejahtera. Kurang adanya damai sejahtera di kehidupan jemaat yang ada di perantauan. Itu sangat penting saudara hidup di dalam Tuhan sehingga ada damai sejahtera. Itu sebabnya dia kirimkan surat itu ke 12 suku Israel. Tujuannya supaya mereka kembali ingat Tuhan, ingat siapa mereka. Nah, dalam salah satu surat ini, yaitu di pasal 3 tadi, ayat 13, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hikmat yang dari atas. Jadi saudara, hikmat itu ada dua. Melihat daripada sumbernya. Satu, sumbernya dari atas, yaitu dari sorga. Dari sorga itu siapa di sana? Yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, hikmat dari dunia ini. Hikmat dari dunia ini yaitu segala kekuatan di dunia ini, yaitu dikatakan dari manusia, dari nafsu manusia. Jadi datangnya daripada manusia yang mengandalkan nafsunya, kemauannya, keinginan dagingnya. Dan yang kedua, selain daripada manusia, dikatakan dari setan-setan. Jadi saudara, manusia bisa memikirkan hikmat dengan alasan mementingkan nafsu dia. Gak apa-apa ini. Tuhan kan sayang sama kami, gak mungkin Tuhan tega membiarkan kami kelaparan. Dengan hikmat dunia, dia mengutamakan nafsunya, bukan lagi Tuhan. Kemudian dari setan, udah jelas dia memakai kuasa kegelapan. Mau kaya, pakai ini, mau ini. Segala tipu muslihat iblis, itu juga adalah hikmat. Tapi asalnya dari dunia ini. Nah, itu sebabnya saudara, kita akan melihat apa itu hikmat dari atas, dari surga, daripada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam bacaan tadi saudara, hikmat yang dari atas itu ada ciri-cirinya. Apakah saudara, kita ini sebagai orang yang berhikmat, yang datangnya daripada Tuhan? Seringkali kita membela diri kita dengan alasan nafsu daging kita. Beginilah, begini, berhikmat sedikit bro. Gak mungkin kan hidup kita dari Tuhan semua? Salah. Semua hidup kita dari Tuhan. Hikmat yang dari atas ciri-cirinya adalah nomor satu, dikatakan murni. Karena kalau namanya murni itu gak ada kepalsuan. Semua asli, benar, tidak ada yang salah, murni. Saya tahu kalau namanya murni saudara, tidak ada kebohongan. Ya, tidak ada bercampur dengan yang lain-lain. Yang namanya murni, original, dari surga, tidak dicemari. Itu nomor satu, benar-benar murni, tidak ada dipengaruhi oleh daging, nafsu, tidak ada dipengaruhi oleh setan, tidak ada, murni dari surga. Yang kedua dikatakan orang yang punya hikmat datang dari atas, sifat dia adalah pendamai. Jadi setelah dia murni, tidak ada macam-macam, dia pendamai. Ya, kita tahu sendiri kalau pendamai kan, dia menjadi pembawa damai. Bukan tampil kita selalu membuat huru hara, memancing emosi, memancing orang cemburu atau benci, memancing orang macam-macam. Yang jelas dia tampil selalu pendamai. Yang ketiga, dikatakan hikmat dari atas adalah peramah. Dalam kitab Roma dikatakan, hendaklah kamu masing-masing lebih dahulu memberi hormat satu dengan yang lain. Ini yang peramah. Artinya dia tidak mengatakan aku lebih tua, aku lebih punya kedudukan, aku lebih punya kaya, maka orang harus menghormati aku. Gengsi dong kalau saya duluan lebih menyatakan salam. Bukankah aku lebih tua? Dan lain sebagainya saudara. Peramah adalah orang yang lebih dahulu memberi salam. Memberi salam itu penting. Dia boleh bersosialisasi dengan yang tinggi, dengan yang rendah, dengan yang jelek, dengan yang cantik, tampan,
dengan kaya, miskin, siapa saja dia ramah. Jadi sangat penting rupanya saudara yang dari atas itu. Sebab apa? Kristen itu hikmat dari atas, dari surga itu pendamai, sifatnya merangkul semua. Amin Bapak Ibu. Iya, karena dia selain dia damai, suka damai tetangganya, mau macam-macam pun nakal tetangganya, dia suka berdamai. Dia tidak mau menjadi makin runcing. Udah ada gesekan, makin digesek lagi. Dia berdamai. Kalau mau berdamai, salah satu caranya adalah kita harus mau mengalah. Karena siapapun. Yang ketiga tadi dikatakan, yaitu peramah. Kita tidak tunjukkan buat kita, kan kita orang begini lewat yang dihormati sedikit. Yang lewat ini siapa Bu? Tidak bisa seperti itu. Orang yang peramah adalah memang dia dekat dengan siapa saja. Tinggi, rendah, kaya, miskin, sombong, semua dia bisa diramainya. So, dia adalah orang yang peramah. Yang keempat, kalau dia memiliki hikmat dari atas, dari Tuhan, saudara, dikatakan dia adalah penurut. Ini Alkitab yang berkata, ya, bukan gembala sini. Penurut. Saudara selalu mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, menuruti. Ada nasihat dia renungkan, tidak langsung dia menolak. Tanpa dipertimbangkan dia langsung menolak frontal. Ya, karena merasa pintar dan lain sebagainya, dia selalu menolak. Tetapi kalau kita mau menuruti apa kata Tuhan, apa kata nasihat yang tentunya membangun, memajukan kita, itu datangnya daripada Tuhan hikmat. Kalau kita penurut, saudara, tidak keras hati, saudara. Sementara tujuan daripada firman mengarahkan kita kepada kemajuan dan berkat, kita menurut, kita diberkati. Tapi kalau kita keras hati kita, keras terus, tidak mau menurut, tunjukkan kekuatan kita sendiri, saudara. Apa yang terjadi? Kita kehilangan berkat karena tidak mau menurut. Yang kelima adalah penuh belas kasihan. Belas kasihan itu penting. Kita harus ada rasa perasaan, tenggang rasa, boleh mengerti perasaan orang. Tidak hanya perasaan kita mau jaga, saudara. Ya, saya tidak mau diganggu, saya tidak mau diusik, saya tidak mau disinggung-singgung, saya tidak mau diungkit. Tapi kita suka mengungkit dan suka menyinggung. Saudara, kita tidak bisa seperti itu. Baiklah kita menjadi orang yang penuh belas kasihan. Kalau orang itu jatuh, kita boleh angkat. Kalau orang itu lemah, kita kuatkan. Semua dalam segala kekurangan, kita bukan mencoba untuk menyingkirkan orang yang berkekurangan, tapi kita penuh belas kasihan. Bagaimana orang yang lemah itu menjadi kuat? Bagaimana orang yang malas itu menjadi bangkit semangatnya? Kita tidak singkirkan. Sebab kita punya belas kasihan. Seburuk apapun manusia, ada kelebihan kemanisan dalam dirinya. Amin. Amin. Ini mesti ada belas kasihan. Jangan terus pada jelek, udah bandel, makin kita singkirkan. Bukan, saudara. Kita harus punya belas kasihan. Seperti Bapa di surga sayang sama kita, dia rela turun ke dunia ini karena belas kasihannya. Tuhan Yesus dikorbankan karena belas kasihannya. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang bandel, yang mau datang kepada Tuhan, orang yang bersalah. Dia datang menyembuhkan orang free tanpa bayar, menolong orang, melepaskan orang dari segala belenggu dosa, belenggu roh jahat, kuasa kegelapan. Dia membebaskan dari segala kutuk orang yang mau datang kepada dia. Jadi saudara, penuh belas kasihan. Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Amin. Kita datang bukan menyelamatkan, menguatkan orang yang rohani, bukan. Kita datang untuk menolong orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang bandel, berubah menjadi orang yang baik karena kita, saudara. Itu dikatakan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, yang baik keluar daripada kita. Yang keenam adalah tidak munafik. Saudara, lain di bibir, lain di hati, itu munafik. Kita mau jujur, kita boleh tulus melayani Tuhan. Dan di bagian terakhir dari bagian hikmat itu, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai, ayat 18, untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kita selalu mengadakan damai. Tugas Tuhan Yesus yang pertama datang ke dunia adalah mengadakan pendamaian. Pendamaian itu dimulai dari surga.
Tuhan berinisiatif untuk menolong manusia yang berdosa. Manusia yang pertama, saudara, Adam dan Hawa itu jatuh. Tuhan datang sendiri ke Taman Firdaus, berjalan, mengontrol ciptaan yang paling mulia. Heran sekali, biasanya langsung menyambut aku berjalan-jalan di taman, tapi kali itu tidak ada. Dan Tuhan sangat rindu bertemu dengan ciptaannya itu. Dia berjalan dan dia memanggil Adam, Adam, di mana engkau? Tapi kemudian dari balik pepohonan dia berkata, aku di sini, aku bersembunyi. Kenapa engkau bersembunyi? Biasanya tidak. Aku takut. Kenapa engkau takut? Aku telah berdosa. Jadi inisiatif datang itu untuk menolong adalah Tuhan. Kemudian karena sudah jelas mereka berdosa, dikatakan aku telanjang, selama ini juga telanjang. Kenapa jadi menjadi takut? Selama ini juga biasa telanjang di depan istri. Pada waktu itu kenapa menjadi malu? Karena mereka telah berdosa. Padahal tidak ada yang mengintip mereka, tetapi iblis membuat mereka merasa takut. Sehingga Tuhan ambil. Tadinya mereka menutupi dirinya dengan daun-daun. Kalau daun-daun tidak awet. Sebab itu cara menutupinya adalah Tuhan mengambil domba, mencabiknya, keluar darahnya, mengambil kulitnya dan menyematkannya. Tandanya adalah ada nyawa yang dikorbankan untuk menutup dosa. Gambar itu adalah darah domba anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus diturunkan ke dunia mendamaikan kita dengan Allah. Itu sebabnya kita hanya diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Amin. Sekarang ini lagi tren, ada ajaran dikatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Salah satu YouTuber terkenal dari salah satu pemimpin gereja terkenal di Indonesia. Karena itu satu penurunan. Jadi saudara, manusia itu kalau makin pintar, diolah Alkitab, masuk hikmat dunia, bukan lagi hikmat Allah. Ujung-ujungnya dikatakan pendeta itu, Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Bahkan dia adalah manusia sebenarnya yang diciptakan, dan dia bukan juru selamat. Juru selamat penolong kita hanya Bapa di surga, dikatakan. Salah besar. Yesus adalah pendamai, juru selamat melalui kematiannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Oleh pengorbanan darahnya, saudara. Jadi membawa damai, pembawa damai itu nomor satu. Pembawa damai. Itu tadi mengenai hikmat yang datang dari surga. Yang pertama perlu kita ingat kembali, ada kemurnian di hati. Kalau kita mau melayani Tuhan tulus, jangan ada embel-embelnya. Saya mau ini, saya mau diberkati. Bukan. Kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Amin. Itu pokoknya. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Kita memberkati karena kita diberkati Tuhan. Seperti itu. Bukan saya mau melayani, saya beri berkat supaya saya diberkati. Tidak. Semua kebaikan dimulai dari Tuhan. Amin. Dan kalau kita melayani dimulai dari diri kita, bukan karena kita ada maunya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Murni pelayanan kita. Murni. Bukan karena supaya dilihat orang, supaya dilihat gembala, supaya dipuji Tuhan. Bukan. Mari kita murni di dalam melayani Tuhan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah, ini yang paling penting, pendamai. Amin. Sebab Yesus sifatnya itu pendamai, pembawa damai. Dia disebut Raja Damai. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat hikmat dunia ini. Hikmat dunia ini lahir dari nafsu manusia. Kita manusia. Saudara masih manusia? Masih. Punya nafsu? Punya, kalau nggak sakit ya. Bisa mati, bisa kerempeng, bisa macam-macam. Ya. Seperti saudara. Kemudian yang dekat dengan kita, dengan manusia selain malaikat, ada setan-setan, ada roh-roh jahat yang selalu mau mengganggu kita. Nah, hikmat dari dunia tawarannya ini, saudara, memuaskan daging. Itu nomor satu. Memuaskan daging. Datangnya daripada setan-setan, tawaran setan-setan. Apa yang ditawarkan? Nomor satu, supaya kita memuaskan diri kita. Nomor satu, menaruh perasaan iri hati. Semua kita memang ada iri hati, tapi ingat, cemburu atau iri yang negatif jangan dipelihara.
Tapi cemburu yang positif. Yang positif. Saudara, orang lain baik, itu kan positif. Saya ingin lebih baik. Bagus gak cemburu seperti itu? Bagus kan? Orang lain rajin melayani, saya juga harus rajin. Itu positif. Dan lain sebagainya. Kalau cemburu negatif tidak layak buat kita, tapi maunya buat kita, itu iri. Orang lain kok bisa ya punya ini. Oh, aku singkirkan dia supaya aku lebih menonjol. Itu cemburu yang negatif, yang menghancurkan. Nah, ada iri hati. Jangan ada di jemaat kita ini merasa iri hati. Sok ini gitu, sok alim, sok iri, sok rohani, ya sok baik, sok berkorban, dan lain sebagainya. Yang namanya iri hati dibuang, saudara. Dan kawan baik daripada iri hati. Iri hati itu sebenarnya kenapa dia menjadi iri? Iri karena yang kedua adalah mementingkan diri sendiri. Dia mau lebih dari yang lain, mementingkan diri sendiri. Jadi ini iri dan mementingkan diri sendiri itu adalah satu paket. Jangan pentingkan diri sendiri. Amin. Jangan pentingkan keperluan rumah tangga sendiri. Ingat, keperluan pekerjaan Tuhan, keperluan pelayanan, dan lain sebagainya. Yang mementingkan diri sendiri, sebenarnya orang itu adalah orang yang takut dan meremehkan kuasa Tuhan. Ya, kita meremehkan kuasa Tuhan ketika kita iri. Kita iri, mementingkan diri sendiri, karena kita takut Tuhan tidak akan memenuhi ini. Dengan kekuatanku baru aku dapat. Itu sebenarnya melemahkan kuasa Tuhan. Kita mau mengandalkan kekuatan kita. Padahal saudara, berkat Tuhan, kemarin kita dengarkan firman Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kenapa saudara? Mungkin kita di satu pihak kita menang karena mementingkan diri sendiri. Saudara, kita dapatkan ini. Ya, kita dapat. Tapi langkah selanjutnya kita belum tahu. Kita belum tahu. Langkah selanjutnya mungkin hari ini terpenuhi kebutuhan kita karena kita memakai akal kita. Mungkin bulan ini terpenuhi karena memakai akal kita. Tapi perjalanan kita tidak sepanjang itu saja. Ada hari-hari selanjutnya di mana umur kita makin pendek. Sementara yang kita urus, anak-anak kita pun makin panjang lagi perjalanannya. Apakah nanti semuanya akan berhasil? Kita tidak tahu. Mungkin dalam hari ini berhasil kita penuhi. Mungkin bulan ini berhasil. Bulan ke depan berhasil. 12 bulan berhasil. Tapi hidup apakah 12 bulan saja? Masih panjang. Jangan pernah remehkan kuasa Tuhan. Hari ini mungkin kita sangat sulit, tapi di tengah kesulitan itu kita tetap melihat Tuhan. Di hari yang lain Tuhan buka jalan. Begitu Tuhan itu. Dia tidak mau langsung lepaskan semua. Pokoknya ini Tuhan semua ada. Enggak. Perjalanan hidup bukan hanya setahun. Umur bukan hanya setahun. Ingat, di ujung jalan ada Tuhan menanti. Amin. Siap memberkati setiap perjalanan. Jangan hanya memakai akal. Jangan mementingkan diri sendiri. Wah, ini hartaku, ini kerja kerasku, ini aku penuh sebulan. Jangan lupa ada Tuhan punya. Amin. Enggak semua punya saudara. Ada Tuhan punya. Ada hak Tuhan. Ada hak gembala. Tidak bisa kita katakan ini kekuatanku, ini demi anakku. Bukan. Anak kita punya siapa? Punya Tuhan. Bisa punya anak dari mana? Dari tetangga? Dari toko? Tuhan yang kasih. Betapa banyaknya orang sehat, tapi tidak Tuhan karuniakan. Betapa banyaknya orang punya banyak uang, tapi tidak punya. Betapa banyak orang miskin, anaknya banyak. Simpang-simpang di lampu merah. Ya, makan tidak makan. Enggak ada mereka sakit-sakit. Enggak ada kena stroke, mereka gampang. Bukan kita dibilang mau seperti itu, tapi mari kita ingat Tuhan. Amin.
Jangan mementingkan diri sendiri. Perjalanan masih panjang. Anak-anak kita masih panjang, kita nggak tahu rezekinya. Saudara boleh berhasil bulan ini, tahun ini, tapi keberuntungan belum tentu. Amin. Amin. Boleh berhasil, tapi nggak beruntung buat apa? Berhasil, tapi nggak ada untung. Pernah saudara berbisnis, berhasil, terjual sebuah barang, tapi itu nggak ada untung, capek kali. Amin. Udah capek, nggak ada untungnya. Hanya balik modal katanya. Ngapain balik modal? Keluarkan 100 juta, balik 100 juta. Untung itu? Mana untung? Capek, nggak ada apa-apanya. Hanya berputar balik lagi. Ada untungnya. Darah, bukan hanya untung yang Tuhan mau, tapi berhasil. Amin. Amin. Jadi jangan hanya lihat hari ini, sakitnya hari ini. Lihat ke depan rencana Tuhan. Memang sakit dulu, tapi ingat Tuhan itu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu pintar. Tetapi Dia berjanji ya, yang paling penting penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan ada, di situ ada mujizat. Amin. Biar kita kayak hebat, tapi tidak ada Tuhan, tak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Jadi mari kita menjadi orang yang pembawa damai. Pembawa damai. Kata pembawa damai atau damai, pembawa damai dalam arti Alkitab bukan sekedar damai, tapi adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Ibrani, itu damai sejahtera adalah salom. Salom. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Kemudian dalam bahasa Yunani, salom itu, damai sejahtera itu adalah Airin. Bahasa katanya Irene. Itu artinya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu menyangkut jasmani dan rohani. Jadi damai sejahtera itu adalah kata benda, bukan kata sifat. Karena ada damai dan sejahtera. Damai itu di hati, di batin. Sejahtera menyangkut kebutuhan jasmani, kesejahteraan seseorang, kebutuhannya, fisiknya, kesehatannya, materinya, hartanya, itu menyangkut sejahtera. Jadi damai sejahtera menyangkut kebutuhan jasmani dan rohani. Dan keduanya ini digabungkan menjadi kata benda. Dan damai sejahtera ini datangnya daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Satu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Di Tuhan tinggalkan ada satu damai sejahtera, tergantung kepada siapa dia beri, kepada siapa yang meminta. Karena ini merupakan satu kata benda. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagi orang yang percaya, yang mau meminta, yang mau menerimanya. Selanjutnya dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku. Damai sejahtera siapa? Damai sejahteraku, kata Tuhan, jadi milik Tuhan. Jadi damai sejahtera itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Kenapa damai sejahteraku, kata Tuhan? Sebab memang Tuhan Yesus yang memberikan perdamaian. Dia datang ke dunia dengan mengorbankan darahnya. Dia menjadi jalan keselamatan. Itu sebabnya selalu kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama putramu Tuhan Yesus. Dia perantara, dialah pembawa damai itu melalui pengorbanannya. Jadi damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu. Bagaimana kita dapatkan? Kita datang sama Tuhan. Dan apa yang diberikan dan apa yang kuberikan
apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia mau katakan kepada kita supaya saudara tidak menganggap remeh pentingnya damai sejahtera itu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Nggak ada sama. Kalau damai yang diberikan oleh dunia kan 50-50. Kau kasih, ku kasih. Kau tolong, ku tolong. Seperti itu. Itu damai di dunia ini. Kalau mau ada perselisihan di kampung ini, ya mesti ada jalan tengahnya. Kau baik sama kami baik sama kamu. Kau ajar kami, ya kita saling hajar. Berdamai di dunia ini harus ada perjanjian. Begini. Berdamai dengan Allah itu sepihak. Tuhan sendiri datang memberikan pengorbanannya, dan tergantung kita mau atau tidak, terima atau tidak tawaran Tuhan itu. Jadi saudara, damai sejahtera ini mesti kita cari, kita minta dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita hargai damai sejahtera daripada Tuhan. Kita menjadi umat yang membawa damai. Damai sejahtera adalah salah satu daripada buah roh. Saudara boleh melihat itu buah roh dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Itu diberikan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Dikatakan tetapi buah roh. Roh di Galatia 2:22, roh itu huruf besar. Datang daripada Roh Kudus, dari Roh Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Itu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, buah roh itu disebut 1. Tidak dikatakan buah roh. Buah roh. Kenapa dikatakan 1? Ada kasih, sukacita. Ini merupakan satu kesatuan. Seperti buah rambutan. Saudara sebut buah rambutan itu mesti utuh. Ada kulitnya, kulit luar, ada kulit dalam yang putih, ada dagingnya, ada bijinya, ada zat-zat di dalam yang sempurna. Baru disebut rambutan. Kalau saudara hanya dapatkan kulit, saudara tidak sebut rambutan. Demikian juga buah roh itu mesti ada lengkap. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak ya? Ya, saudara, buah roh itu tadi dikatakan ada 9 yang mengalir dari dalam dirinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Mari kita lihat saudara, buah itu mesti semua ada. Kalau kita katakan yang penting adalah kasih, tapi tidak ada kesabaran. Memang dia kasih, tapi tidak ada sabarnya. Semua dihantam dia, tidak ada kesabaran. Pakuk. Itu bukan buah roh. Ya. Mau cerita kasih tangga jauh lebih baik kadang-kadang soal mengasihi. Tapi ingat, itu bukan buah roh. Buah roh itu dia mengasihi, dia sukacita, dia damai sejahtera, dia kesabaran. Kalau kita hanya ada kasih, tapi tidak ada kemurahan, pelitnya minta ampun, mau suka-sukanya, itu bukan buah roh. Kalau kita katakan dia ada kasih tapi tidak ada kesetiaan, itu bukan buah roh. Jadi saudara, itu merupakan satu paket. Seperti buah mangga, kita tidak makan, ya, kita tidak beli kulitnya, dan kita tidak membeli hanya dagingnya saja. Itu menyangkut semuanya. Untuk bisa mendapatkan dagingnya
itu ada kulitnya, ada bijinya, utuh saudara. Itu yang disebut dengan buah roh. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai sejahtera. Amin. Ya, ada kesabaran, ada kemurahan. Itu yang disebut dengan buah roh. Tadi kita lihat anak-anak kita tampil. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dari anak-anak. Kita tidak saja membesarkan mereka secara apa yang bisa kita berikan, tapi kita juga harus membawa mereka di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Kita asah keterampilan mereka, pelayanan mereka, hal-hal yang baik supaya mereka nanti kelak menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan dari kecil. Kita tanamkan nilai-nilai kekristenan. Amin Bapak Ibu. Pak Gembala ingat perkembangan anak-anak yang tampil tadi. Namanya Bapak Gembala yang selalu ikuti dari sekolah minggu, dari mulai bergabung. Bukan mau memuji progresnya si Theo, bukan memuji orang tuanya, progresnya. Jangan nggak ngerti progres apa nih begini. Artinya kemajuannya. Pada awal itu datang, ya ampun, minta ampun semua dibikinnya nangis. Ya, kalau boleh semua, guru-guru sekolah kadang-kadang stres karena diikuti-ikutinya kalimatnya. Memang dia ingin tahu begitu, dan dia mungkin merasa aku bisa. Nanti kalau nyanyi duluan dia, udah tahu. Dia menunjukkan aku udah tahu. Jadi kan bingung juga yang lain kan, seperti itu. Tapi lihat tampilnya tadi. Amin. Luar biasa suaranya. Kita membocorkan salah satu yang terbaik yang Bapak Gembala tadi kasih nilai. Ya, bukan karena Boru Silitonga ya, jangan salah. Bukan. Boleh lihat sendiri kan, amin. Begitu penghayatannya, ya suaranya. Ya, kalau dulu kerusuk gak pernah tenang, begitu stabil. Puji Tuhan kita bilang sama guru-guru sekolah minggu. Amin. Memang kita harus bawa kepada kebaikan. Firman Tuhan itu terus bekerja kalau kita bawa. Jadi biasakan anak-anak kita bawa, yakinlah. Yang kedua yang harus Bapak Gembala puji, Jessica, pemalu, minta ampun. Kalau tadi kebalikannya, dia tenang, ya pokoknya dia datang duduk, gitu. Taunya begitu, duduk, ya nyanyi, hampir pede, suaranya pun bagus. Amin Bapak Ibu. Kita bawa sebuah dalam hikmat takut akan Tuhan. Jangan jagokan anak-anakku mesti ini, mesti ini. Boleh. Tapi ingat, hikmat yang daripada atas nomor satu kita tanamkan. Amin. Biar pintar. Kalau jadi orang yang gak beres, banyak orang pintar tapi tak beres. Sebaliknya orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karena memiliki hikmat daripada atas. Amin. Karena firman Tuhan ini kembali memotivasi kita. Jangan lupa Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan ada yang iri hati. Dalam beberapa hari ke depan ada acara kaum wanita di sini. Saya meminta ketua kaum wanita, ada Ibu Lasola, kasih pengarahan dia supaya semua kaum wanita kalau boleh ada di acara itu. Tanggal berapa Bu? Di mana Bu? Ini perlu supaya kita melihat hal yang di atas. Amin. Hikmat yang dari atas. Mari Ibu Lasola tolong dijelaskan. Bapak Gembala rindu semua ibu-ibu boleh ada di acara itu nanti. Terima kasih Pak Gembala. Kalau saat ini saya berdiri di sini.